Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita sebagai insan yang beriman masih terpanggil dengan rasa keimanan yang masih ada pada diri kita untuk melaksanakan sholat Jumat pada waktu hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dan juga sekaligus sebagai bentuk manifestasi keimanan kita kepada Allah. Karena kunci dari keberhasilan, kunci dari kebahagiaan, kesenangan, bahkan yang menjadikan seorang itu mendapat derajat mulia atau tidak, hanyalah diukur sejauh mana kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan, sehingga kita dari hari ke hari, detik ke detik senantiasa untuk mendekatkan dan melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang telah larang kepada kita, sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 Allah memberikan kabar kepada kita semua sebagai orang yang beriman. Kabar ini diberikan atau diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada kita semasa kita masih hidup di dunia ini. Artinya sungguh rugi kalau kita sudah tidak berada di dunia ini mengabaikan kabar berita ini. Apa berita yang Allah berikan kepada kita atau yang disampaikan oleh Allah kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 25? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, sampaikanlah kabar gembira. Wa basyiril ladzina, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina amanu. Jadi berita ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ditujukan berita ini untuk orang-orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan kebajikan. Jadi berita ini untuk orang yang beriman dan orang yang melakukan kebaikan, amalus sholih. Apa yang diberitakan oleh Allah? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa untuk orang-orang yang beriman tadi dan juga beramal soleh, maka akan diberikan oleh Allah untuk mereka itu sudah disediakan oleh Allah adalah jannah, surga.
Nah, ini sebetulnya yang kabar gembira yang Allah berikan kepada kita semasa kita hidup di dunia ini. Artinya momentum keimanan dan amal soleh itu yang Allah beritakan kepada kita itu menjadi kunci dari pintunya surga. Kita tahu ada jannatul ma'wa, ada jannatul na'im, ya, ada jannatul firdaus misalnya, dan juga pintu-pintu surga itu ya sangat banyak. Ada pintu yang orang ahli puasa babur royan, ada pintu orang yang ahli tahajud, melalui pintu tahajudnya dia masuk misalnya ke dalam surga. Nah, ini berita yang diberikan oleh Allah ini untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kuncinya surga itu ada di iman dan beramal soleh. Nah, Al-Quran ini menggunakan kata allazina. Allazina itu kata tunjuk ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih ada 1080 kali disebutkan di dalam Al-Quran, yang menunjukkan ya dulu ala jam'iyah, ya, yang menunjukkan pada apa? Semua komunitas yang tanpa batas. Ya. Allazina. Jadi berita ini untuk umum. Untuk berita umum, tidak mengenal kaya miskin, tidak mengenal pangkat derajat, tidak mengenal tua muda, tapi ini berita ini untuk perlakuan umum karena menggunakan kata allazina. Nah, karena tidak mengenal tanpa batas itu diperuntukkan untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, baik muda maupun tua, ya. Kalau dia amanu wa amilus sholihat, kalau dia beriman dan beramal soleh, maka disediakan oleh Allah surga. Nah, yang kunci pertama adalah iman. Dan wa amilus sholihat. Nah, saya tidak mempertegas penjelasan iman. Kita menguatkan pada wa amilus sholihat ini dulu dalam khutbah yang singkat ini. Di situ menggunakan kata wa amilus sholihat, amanu wa amilus sholihat, menggunakan kata waw. Nah, wawnya ini dalam bahasa Arab ada disebut dengan waw ma'iyah. Ya, waw ma'iyah itu dempet, waw yang bermakna dempet, ya, bergandeng, ya, saling mempengaruhi. Jadi kunci surganya tadi itu tidak cukup hanya amanu, tapi menggunakan kata wa amilus sholihat, dan orang yang berbuat kewajiban. Nah, karena menggunakan kata waw ma'iyah tadi, waw yang dempet, jadi satu paket antara iman dengan amal soleh. Ini tidak bisa dipisahkan, ya. Bahkan orang yang mengaku beriman kalau tidak beramal soleh juga tidak disebut sebagai iman yang sempurna. Nah, maka tugas kita adalah tidak cukup dengan keimanan itu. Tugas kita adalah dengan melakukan amal soleh. Amal soleh itu amal yang dilandasi dengan keimanan. Kalau amal perbuatan yang tidak dilandasi dengan iman, maka tidak disebut dengan amal soleh. Nah, ya. Jadi disebut dengan amal soleh itu karena dasar keimanannya itu. Jadi orang yang tidak beriman, kalau dia melakukan amal kebajikan, maka tidak disebut amal soleh. Nah, karena yang sepadan dengan amal soleh itu paling tidak ada 4 kata di dalam Al-Quran. Ada kita mengenal kata thayyib, baik, ya, perbuatan yang baik. Nah, dalam Al-Quran disebutkan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari apa yang telah kami berikan kepadamu, makanan yang halal dan thayyib. Nah, thayyib itu juga menunjukkan kata baik, ya. Tapi baiknya thayyib itu dimaknai dalam bahasa Arab itu makna fisik. Nah, jadi thayyib itu makna fisik baik. Jadi secara fisik baik, makanlah dengan makanan yang sehat dan menyehatkan secara fisik.
entah itu rupanya, entah itu badannya, secara fisik itu thayyib. Nah, kemudian yang kedua khair. Ya, khair ini juga kita kenal dengan bahasa Arab juga khair baik gitu kan. Kaifa haluk, bagaimana kabarnya, ini bi khair, alhamdulillah. Saya merasa baik. Dalam Al-Quran juga menggunakan kata baik, khair. Disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, itu juga ada kata-kata khair, bahwa kamu adalah umat yang terbaik. Nah, kemudian yang ketiga, kita mengenal adalah ma'ruf. Nah, ma'ruf ini juga baik. Kalau thayyib itu makna fisik, kalau khair itu pada sifatnya. Jadi ada juga orang yang baik fisiknya, tetapi sifatnya belum tentu baik. Ya. Jujur itu sifat, tapi kalau dia mau disogok, berarti dia tidak baik. Khair itu menunjukkan pada sifat, thayyib menunjukkan pada fisik. Nah, ma'ruf ini menunjukkan pada perbuatannya. Ya. Kalau khair tadi dia sifatnya baik, jujur misalnya, tetapi kalau dia mau disogok, dia berarti perbuatannya tidak mau disogok. Itu perbuatan dalam bahasa Arab kita kenal dengan ma'ruf, perbuatan yang ma'ruf. Nah, semua orang bisa melakukan yang ma'ruf ini, baik itu non muslim maupun muslim. Maka perbuatan baik itu ya untuk semua manusia bisa melakukan, entah itu dia muslim maupun tidak. Nah, sehingga orang-orang non muslim pun melakukan kebaikan itu dikenal dengan ma'ruf. Nah, tetapi tidak disebut dengan amal soleh. Nah, kemudian yang keempat ihsan. Kita mengenal ada ihsan, bahwa perbuatan baik juga itu ihsan juga baik dalam bahasa Arab. Dia merasakan melakukan perbuatan seakan-akan dilihat oleh Allah, merasakan kehadiran Allah dalam perbuatannya dengan keimanannya itu. Nah, kalau kita melakukan perbuatan atas dasar ya tadi baik, kemudian thayyib, kemudian khair, kemudian ma'ruf, kemudian ihsan, atas dasar ihsan, maka akumulasi itu disebut dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak tiba-tiba amal soleh gitu. Nah, inilah jamaah sekalian, ya secara etimologis maupun di terminologi kita di dalam memaknai amal soleh, bahwa tidak cukup ya dengan kita melakukan berbuat baik saja, ya, tetapi kebaikan itu harus didasari dengan keimanan. Nah, keimanan itu menjadi fondasi bagi kita, sehingga dasar untuk kunci menjadi surga yang Allah janjikan, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman itu, bahwa tidak cukup dengan kita beriman, tapi keimanan itu harus harus dibarengi, harus disertakan dengan amal soleh tadi. Amal soleh tentu amal perbuatan yang dilandasi dengan keimanan. Kalau tidak dilandasi dengan keimanan, maka tidak disebut dengan amal soleh. Mudah-mudahan ya, kita yang masih diberikan kenikmatan sehat panjang umur ini, dengan sampai akhir hayat kita masih diberikan ya, keimanan yang kuat ya, begitu juga kita di dalam melaksanakan amal soleh, sebagaimana kunci dari surga yang Allah janjikan itu dapat kita raih dengan baik. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.